Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dengan MG66. Semoga siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Oke, untuk kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara pembuatan media tabula pot yang cukup mudah dan sederhana. Bahan yang kita pakai cukup sampah yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, bahkan gratis sama sekali. Mari ikuti tutorial pembuatan media tabula pot bersama saya. Oke, bahan yang diperlukan cukup sederhana saja. Yang pertama, tanah. Ini tanah yang kita ambil dari pekarangan, yang kering, gembur, dan kita haluskan. Ini cukup mudah kita dapatkan, tidak perlu beli. Kemudian yang kedua, ini adalah koi kambing. Koi kambing ini juga kita dapatkan dari kandang tetangga. Ini juga tidak perlu kita beli. Kemudian kita ambil yang sudah lapuk, yang sudah lama, sehingga sudah terfermentasi secara alami. Kemudian kita haluskan. Kenapa harus difermentasi? Karena yang pertama, agar unsur hara itu lebih stabil, karena kalau basah itu masih panas, amoniaknya tinggi, sehingga tidak menyuburkan tanah, malah mematikan tanah. Kemudian yang kedua, karena sudah terfermentasi secara alami, ini sudah bebas dari bakteri dan jamur yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian kenapa juga kita haluskan, biar nanti tanaman lebih mudah dalam menyerap unsur hara yang ada di koi kambing ini. Kemudian fermentasi bisa dilakukan dengan dua macam. Yang pertama adalah dengan fermentasi alami seperti ini, dan yang kedua dengan dekomposer. Kenapa kita pilih dengan fermentasi alami ini? Karena ini tidak memerlukan biaya, tidak perlu beli dekomposer, tetapi waktunya agak lama, sehingga kita saat mengambil dari kandang tetangga, kita pilih yang sudah lapuk, ya, sehingga nanti tinggal menghaluskan saja. Kemudian yang ketiga ini sekam bakar. Sekam bakar ini kita dapatkan dari penggilingan padi keliling, sehingga kita juga tidak usah beli, tinggal ngambil saja. Kemudian kita bakar dengan persentase kira-kira 75% yang hitam, yang sudah jadi arang. Kemudian yang 25% masih sekam mentah. Kenapa kita bakar sekitar 75%? Karena kalau semuanya kita bakar sampai matang, itu akan lebih cepat lapuk, ya. Kemudian yang mentah, ya, yang mentah itu juga bisa mengandung jamur, sehingga lebih baik sekamnya ini kita bakar, tapi ada sebagian yang sudah matang, sebagian ada yang sudah jadi arang. Kalau yang sudah jadi arang, yang jelas itu sudah steril, kemudian bebas penyakit dan jamur. Kemudian yang berikutnya, yang sudah matang itu bisa mengikat unsur hara dalam tanah, sehingga di dalam media tanam nanti selalu tersedia nutrisi makanan untuk tanaman. Kemudian yang mentah, yang sudah kita bakar tapi belum jadi arang, itu
lebih baik dari sekam mentah yang asli. Kalau asli itu masih banyak penyakit, banyak bakteri, banyak jamurnya. Tapi kalau sudah kita panaskan campur dengan yang matang ini, itu nanti akan berguna untuk menguatkan akar, kemudian juga untuk mencegah pembusukan akar, dan juga bisa untuk mengikat air. Jadi fungsinya seperti itu. Kenapa kita bakar sekitar 75%, sebagian sudah jadi arang dan sebagian masih mentah. Oke, kalau ketiga-tiganya sudah tersedia, untuk selanjutnya kita campur dari tanah, kemudian kopi kambing yang sudah terfermentasi alami dan kita haluskan ini, dan sekam yang sudah kita bakar, kita campur dengan perbandingan 2:1:1. Jadi 2 untuk tanah, 2 bagian, 1 untuk kopi yang sudah kita fermentasi dan kita haluskan, kemudian 1 bagian untuk sekam. Oke, kita mulai pencampurannya. Ya, untuk pencampurannya ini 2 bagian tanahnya 2 bagian, ya, 1. Ya, 2. Kemudian yang kohinya ini 1 bagian, 1 ember. Ya, sekamnya juga 1 ember. Ya. Setelah kita ambil, kita campur, kita aduk agar merata. Kita masukkan ke pot. Untuk pot kita pakai galon bekas minuman. Jadi setelah minumannya habis, kita manfaatkan untuk pot. Di samping tidak usah beli, ini juga kualitasnya lebih bagus, lebih tahan lama dibanding pot yang kita beli di pasaran. Kemudian kita lubangi di bagian bawah ini, biar nanti apabila kita siram atau kena air hujan, air bisa langsung turun ke bawah, sehingga media tanam tetap bagus, tidak ngembang, ya. Dan kita masukkan. Ini sudah penuh, jangan terlalu penuh agar nanti apabila kita tanami bibit tidak pada tumpah. Sudah penuh. Kemudian untuk media ini sebelum ditanami bibit, didiamkan dulu sekitar 3-7 hari atau seminggu, agar media ini bisa lebih padat dan beradaptasi dulu, sehingga bibit yang kita masukkan di pot ini bisa langsung tumbuh subur. Ya, biasanya dari teman-teman pemula itu kendalanya
untuk membuat media tabul lampot ini yang pertama adalah kohi. Biasanya kohi kambing itu tidak difermentasi, kalaupun difermentasi biasanya nggak dihaluskan, sehingga untuk diserap tanaman itu masih sulit ya, tidak langsung bisa terserap. Kemudian kendala yang kedua biasanya itu banyak juga dari rekan-rekan atau teman-teman pemula ini yang tidak memakai skam, sehingga media itu tidak ada rongga atau tidak ada pori-porinya, sehingga kalau disiram makin lama itu makin padat. Karena padat, tanaman tidak akan bisa tumbuh subur. Ya, demikian tadi teman-teman tutorial untuk pembuatan media tabul lampot yang cukup mudah dan sederhana. Silahkan teman-teman untuk mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.